愛してるよ。リカ。一緒に行こう。Oke, pertanyaan buat kalian. Ketika Yuta nyium Rika di sini, dia digolongkan sebagai nekrofilia atau mungkin pedofilia atau malah terafilia? Ya, sebenarnya ini mungkin merupakan salah satu detail aneh yang kalian lewatkan ketika kalian menonton anime Jujutsu Kaisen Zero yang menceritakan mengenai Yuta Okkotsu. Tokoh yang pada awalnya direncanakan oleh Gege Akutami, pengarang Jujutsu Kaisen, untuk dijadikan protagonisnya. Hingga kemudian dia menggantinya dengan Yuji. Jadi detail apa lagi yang muncul di movie Jujutsu Kaisen Zero ini yang mungkin kalian lewatkan? Berikut adalah detail-detail tersebut. Oh iya, sesuai thumbnail, Wong Anime mungkin hanya akan memfokuskan detail Jujutsu Kaisen ini pada kemampuan dari Yuta Okkotsu saja, dan mungkin sedikit-sedikit ke lore juga, atau bahkan mungkin sedikit spoiler dari season 2. Jadi kalau ada beberapa yang terlewat ya, mau gimana lagi ya? Ya oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke detail selanjutnya. Oke, detail paling awal yang akan Wong Anime bahas di sini adalah detail mengenai tempat Yuta ditangkap oleh Gojo. Seperti yang kita tahu, tempat ini adalah tempat yang kelihatannya sangat-sangat familiar sekali. Yaps, tempat ini adalah tempat yang sama di mana Yuji juga ditangkap oleh Gojo saat pertama kali dia memakan jari-jari Sukuna. Nah, mengingat baik itu Rika dan Sukuna adalah kutukan kelas spesial, maka Gojo tidak bisa untuk tidak berhati-hati ketika berhadapan dengan Yuji ataupun Yuta. Karenanya dia membawa mereka ke ruangan segel seperti di awal-awal episode pertama Jujutsu Kaisen dan juga fase paling awal dari movie Jujutsu Kaisen Zero. Tapi kemungkinan besar kalian pasti sadar mengenai peristiwa ini dikarenakan peristiwa di awal Jujutsu Kaisen Zero The Movie ini merupakan peristiwa yang sangat integral sekali dengan apa yang dialami oleh Yuji di animenya. Detail selanjutnya adalah mengenai penutup mata Gojo. Seperti yang kita tahu, kalau di anime serinya alias Jujutsu Kaisen season pertama, kita bisa melihat kalau Gojo memiliki penutup mata yang ya agak mirip-mirip dengan kacamata kuda. Tapi di movie-nya kita melihat kalau Gojo memakai perban untuk menutup matanya. Nah, kenapa Gojo mesti memakai penutup mata bahkan saat berbicara dengan orang lain? Hal ini terjadi dikarenakan klan Gojo, klan dari Gojo Satoru, memiliki spesialisasi dalam penggunaan mata untuk mendeteksi energi kutukan, bahkan dengan sangat-sangat detail. Nah, mata yang dimiliki oleh klan Gojo ini dikenal dengan sebutan Six Eyes atau 6 mata dalam terjemahan secara literal, atau dalam bahasa Jepangnya dikenal sebagai Rikugan. Melalui Rikugan ini, Gojo Satoru bisa dengan mudah melihat kutukan secara detail, memproses informasi secara lebih cepat, dan juga menggunakan Limitless yang merupakan spesialisasi kedua dari klan Gojo, yaitu teknik yang mana teknik ini membuat penggunanya bisa menggunakan konsep infinity alias tak terbatas menjadi realita dan membuatnya bisa memanipulasi dimensi ruang secara bebas. Nah, terlepas dari kekuatan matanya ini yang luar biasa, kekuatan Six Eyes alias Rikugan ini memiliki kelemahannya tersendiri. Six Eyes ini tidak akan pernah bisa untuk terus tidak aktif walaupun mata kita sudah ditutup. Karenanya Gojo mesti memakai penutup mata, karena kalau tidak energinya akan terus-terusan tersedot dan dia akan dengan mudah merasa kelelahan. Jadi saking OP-nya mata ini, dia bahkan bisa melihat menembus kelopak matanya sendiri. Dan penggunaan penutup mata berlapis ini ditujukan supaya Gojo tidak mudah kelelahan. Inilah salah satu alasan juga kenapa saat pertarungan melawan Miguel, Gojo hanya membuka satu mata saja. Karena di pertarungan ini dia butuh untuk menyimpan tenaganya supaya tidak dikeluarkan secara berlebihan, karena Suguru Geto diketahui menyerang sekolah Jujutsu tempat dia mengajar. Nah, jadi kalau ada yang bilang kalau Gojo Satoru ini mirip Kakashi, ya pada dasarnya ya kurang lebih mereka ya nggak jauh beda. Baik Gojo Satoru dan Kakashi memiliki teknik matanya sendiri, rambut perak, penutup mata, dan juga saringannya sendiri. Udah disebut ya? Selain itu mereka juga mudah kelelahan karena penggunaan mata ini, sehingga mereka benar-benar sangat-sangat mirip sekali. Oke, detail selanjutnya. Kalau kalian melihat tokoh Suguru Geto di Jujutsu Kaisen Zero, kalian mungkin menyadari satu hal yang sangat berbeda dengan Suguru Geto yang ada di Jujutsu Kaisen serinya.
Hal tersebut adalah luka di kepala Suguru Geto. Sementara di Jujutsu Kaisen Zero dia tidak memiliki luka, di seri Jujutsu Kaisen dia memiliki luka sayatan di kepalanya. Selain itu kita bisa melihat kalau Suguru Geto terbunuh di Jujutsu Kaisen Zero ini. Jadi siapa sebenarnya yang menggunakan tubuh Suguru Geto di anime seri Jujutsu Kaisen? Jawabannya dia adalah Kenjaku. Atau di masa lalu dikenal juga sebagai Noritoshi Kamo, yang dikenal sebagai penyihir Jujutsu terjahat sepanjang sejarah dan dianggap sebagai noda kotor di keluarga Kamo. Oke, selanjutnya diketahui kalau Suguru Geto dianggap sebagai dukun Jujutsu kelas spesial. Alasannya bisa kita lihat di Jujutsu Kaisen Zero The Movie ini. Alasan Geto dianggap sebagai penyihir kelas S atau S-Class adalah dikarenakan dia mampu memakan kutukan dan membuat kutukan tersebut menjadi bawahannya. Dan tidak hanya itu, kutukan yang pada akhirnya dia makan apabila berhasil dia taklukan juga akan mematuhi segala perintahnya. Selanjutnya ada senjata dari Suguru Geto. Senjata yang dipakai oleh Suguru Geto adalah senjata tongkat yang memiliki dua persendian yang dipisahkan oleh rantai. Tongkat ini kemudian digunakan oleh Fushiguro Megumi dan juga Zenin Maki di dalam pertarungan mereka saat melawan Hanami. Oke, sekarang mari langsung ke kemampuan Yuta. Yuta memiliki kemampuan yang banyak sekali yang diperlihatkan di movie Jujutsu Kaisen Zero ini. Salah satu dari kemampuan Yuta adalah intuisinya yang selalu tepat dan selalu bisa melihat firasat masa depan dan apa yang akan terjadi. Selanjutnya dalam pertarungan antara Suguru Geto melawan Zenin Maki, Panda, dan Inumaki Toge, kita bisa melihat aftermath atau hasil dari pertarungan tersebut. Dalam pertarungan tersebut, Maki luka parah dan kakinya hilang sebelah. Namun ketika di akhir cerita Jujutsu Kaisen Zero, kita bisa melihat kalau Maki kembali bisa berjalan dengan kaki yang utuh. Jadi apa yang terjadi di sini? Jawabannya adalah kutukan terbalik. Sama seperti Yeri, dokter yang menghidupkan kembali Yuji, Yuta memiliki kemampuan untuk membalikan kutukan dan membuatnya menjadi teknik penyembuhan. Karenanya dia bisa membalikan efek kutukan yang dilakukan terhadap Maki dan membuatnya sembuh kembali. Selanjutnya dalam pertarungan antara Yuta Okotsu dengan Suguru Geto, kita bisa melihat kalau Yuta menggunakan kutukan klan Inumaki, kutukan yang hanya diperlihatkan olehnya melalui Inumaki Toge. Alasan kenapa dia bisa melakukan kutukan perkataan seperti yang dilakukan oleh Inumaki terjadi karena memang sejak kecil Yuta sudah bisa melakukan kutukan melalui perkataan. Dan hasil dari kutukan perkataan tersebut tentunya kita mengetahui dia adalah Rika yang dikutuk oleh Yuta Okotsu tanpa sengaja karena Yuta tidak ingin kalau Rika mati terbunuh ketika kecelakaan mobil terjadi di depannya. Selanjutnya dalam pertarungannya dengan Yuta, Suguru Geto menggunakan kutukan panggilan yang memiliki nama Tamamo no Mai. Tamamo no Mai ini sebenarnya adalah legenda Jepang mengenai istri seorang kaisar yang ternyata memiliki wujud sebagai siluman rubah berekor 9 yang kemudian menyamar menjadi istri kaisar dan pada akhirnya membuat kaisar sakit. Tamamo no Mai ini kemudian menjadi kutukan terkuat dari Suguru Geto. Selanjutnya kita juga bisa melihat kenapa Yuta dianggap sebagai salah satu penyihir Jujutsu terkuat setelah Gojo Satoru. Dalam pertarungannya melawan Suguru Geto, dia menggunakan Black Flash-nya yang ternyata dia pelajari saat pertarungannya melawan Suguru tersebut. Di medan tempur Tokyo, kita juga bisa melihat Nanami menggunakan Black Flash dalam pertarungan melawan kutukan. Padahal di animenya kita hanya melihat Nanami pengguna Black Flash secara tutur kata saja dan tidak pernah diperlihatkan sama sekali. Selanjutnya, Gojo Satoru kemudian mengungkapkan kalau Yuta masih kerabat dengan Gojo dan mereka berdua adalah keturunan dari Michizane Sugawara, satu dari 3 Vengeful Spirit di Jepang. Atau kalau kalian kurang mengerti, Michizane Sugawara ini adalah satu dari 3 arwah penasaran di Jepang yang berhasil memporak-porandakan Jepang melalui kutukannya di masa lalu. Nah, Michizane no Sugawara ini sebenarnya adalah legenda asli mengenai seorang duta Jepang yang dikirimkan ke Tang yang kemudian dibuang dan diasingkan. Dan dalam kematiannya, dia marah dan mengutuk sekelilingnya hingga petir menyambar
dan wabah, kekeringan, dan kematian tersebar di mana-mana. Dalam peristiwa ini, salah satu putra Kaisar Daigo meninggal padahal dia adalah penerus tahta. Dan pada akhirnya, Michizane dibuatkan kuil hingga dia tidak lagi marah dan kedamaian pun terjadi. Baiklah semuanya, itulah detail Jujutsu Kaisen Zero the Movie yang mungkin kalian lewatkan. Gimana, ada detail lain yang mungkin mau kalian tambahkan di video ini? Kalian bisa komentari di bawah. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.